Waktu aku baru mau mulai bikin konten supaya dapet cuan dari rumah, aku sempat mundur karena nggak ada yang bantu aku untuk video ini. Minta tolong suami, nggak bisa karena suami juga kerja. Mau sewa tim, belum punya modalnya. Tapi akhirnya aku tahu gimana sih caranya supaya aku bisa rekam video konten sendirian tanpa bantuan siapapun. Tapi sebelumnya kenalan dulu dong, hai aku Lia. Di channel ini aku akan banyak share tentang trik atau juga cerita di balik seputar dunia konten. Aku juga suka review produk-produk alat rumah tangga yang tentunya bisa bikin lebih hemat. Dan juga gimana sih caranya supaya kita IRT yang di rumah aja bisa mendapatkan penghasilan. Cuma modal HP. Mau bertemu bareng? Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kita bisa sama-sama sukses bareng di dunia konten. Buat kamu yang sama kayak aku, nggak punya orang untuk dimintain tolong untuk merekam video kamu menggunakan smartphone, artinya kamu butuh alat bantuan. Alat ini bisa kamu atur sendiri dan juga ini akan membantu proses konten kamu jadi lebih mudah dan juga cepat. Habis ini aku akan spill alat-alat apa aja yang aku gunakan dan juga akan aku jelaskan apa sih fungsinya. Yang pertama, konten kreator itu wajib banget punya satu tripod utama yang kokoh. Kenapa? Supaya handphone yang sedang kamu gunakan untuk merekam konten ini tidak mudah jatuh. Aku merekomendasiin ini tripod utama aku sekarang, ini dari merek TNW S30. Ini biasanya aku gunakan untuk membuat video seperti sekarang ini namanya video talking head. Nah ini cocok banget buat teman-teman yang ingin membuat konten edukasi atau yang ngobrol di depan kamera seperti ini. Kalau kamu konten kreator masak juga, ini juga berfungsi banget buat teman-teman karena ini kan dia tingginya 180 cm ya, jadi tinggi banget. Nah, kalau misalnya pada saat masak, kamu pengen memperlihatkan masakan kamu mungkin dari angle yang dari atas. Nah, ini bisa kamu gunakan untuk mengambil shot dari atas. Tripod ini cocok banget buat kamu kalau misalnya mau ngambil gambar yang nggak perlu banyak pergerakan. Contohnya juga misalnya kamu pengen ambil vlog estetik ala-ala Korean mom, nah itu kan nggak perlu banyak pergerakan ya. Nah ini juga bisa kamu gunakan untuk mengambil gambar. Tapi selain itu, ini juga bisa dijadiin tongsis, jadi nanti ini tinggal kamu atur aja. Kamu taruh handphone gitu, udah kamu misalnya mau pakai jalan-jalan, nah dia bisa jadi tongsis juga. Nah teman-teman bisa lihat review lebih lengkap dari si tripod TNW S30 ini. Nah kalian lihat aja ya di sebelah sini. Ada nggak yang suka bikin konten di luar rumah? Atau misalnya kamu lagi pergi ke restoran saat lagi makan, nah kamu kontenin. Karena aku kebetulan juga suka bikin konten di luar, lagi makan di restoran, mereview makanan atau mereview restoran. Nah itu aku butuh banget tripod yang bisa menopang handphone aku, tapi ditaruhnya di atas meja. Kalau menggunakan si tripod yang ini kan ketinggian ya, dan ini juga kaki-kakinya tuh lebar, jadi nggak mungkin banget aku taruh di atas meja. Makanya aku akhirnya punya ini juga, ini adalah Ulanzi MA88. Nah ini bentuknya kecil banget lihat deh, ini bahkan bisa ditutup gitu. Nah ini kalau misalnya kamu mau taruh di meja, dia itu bisa pas tempatnya, jadi nggak kegedean. Dan kalau misalnya kamu mau taruh di dalam tas, karena kamu kan pasti bawa pada saat berpergian ya. Nah ini juga nggak makan tempat. Tapi bukan cuma untuk shoot di atas meja aja ya. Aku juga pernah beberapa kali pakai si tripod ini untuk membuat vlog. Jadi aku tinggal tempel aja handphonenya di sini karena ini dia menggunakan magnet ya. Nah terus habis itu aku tinggal kayak seperti ini aja, kayak semacam pakai tongsis. Dan hasilnya juga oke banget kok buat jadiin vlog. Makanya ini menurut aku cocok banget kalau misalnya teman-teman senang banget keluar rumah dan pengen bikin konten tapi nggak mau bawa tripod yang sebesar ini. Alat selanjutnya ini cocok banget buat teman-teman yang pengen jadi live streamer. Artinya teman-teman suka bikin live tapi butuh alat yang bisa merekam pergerakan kamu. Mungkin kalau live kan banyak bergerak atau mau ganti-ganti angle tapi nggak mau ribet. Nah teman-teman bisa pakai alat ini dari Ekmik OmniView Pro 360. Jadi ini semacam alat tracker. Di sini ada trackernya. Nanti kamu tinggal taruh aja di atas meja karena ini ada juga semacam penyangganya ditaruh di atas meja. Tapi kalau misalnya kamu juga pengen pakai tripod juga bisa. Kayak di tripod ini dia ada semacam apa ya, kuncinya gitu. Kayak gini. Nah, di sini juga ada. Jadi teman-teman tinggal ditempelin aja ke sini gitu ya, teman-teman.
Nanti tinggal ditaruh aja tripodnya seperti biasa, nanti diaktifin, lalu si Ekmik ini akan mengikuti pergerakan kita kemanapun kita bergerak. Selama udah dikunci dulu ya si fokusnya kita. Jadi kalau pakai ini kelihatannya kayak ada yang bantuin ngerekam karena dia ngikutin kita. Padahal ya nggak ada siapa-siapa, kita cuma pakai alat ini aja. Lanjut, kalau kamu pengen ngerekam secara selfie, jadi dari depan seperti itu, tapi kamu khawatir kalau misalnya kamu ngerekam pakai tangan kamu tuh akan shaky karena mungkin kamu geter atau mungkin kamu nggak kuat juga. Nah, aku saranin kamu bisa pakai si Ulanzi MA35 ini. Jadi ini tuh desainnya mirip kayak kalau kamu lagi pegang kamera DSLR. Lagi-lagi ini kalau misalnya kamu pakai itu cuma ditempelin aja karena dia menggunakan magnet. Terus juga nanti kamu bisa sambungin sama Bluetooth karena di sini ada shutternya. Jadi nanti tinggal pencet shutternya di sini aja, bukan dari si handphonenya. Jadi bener-bener kayak sensasi kamu lagi pegang kamera aja. Nah, yang aku suka itu di bagian sini tuh ada cerminnya. Nah, ini penting banget buat aku, kenapa? Karena kan kita konten sendiri. Aku nggak tahu nih kalau lagi kayak begini nanti akan kelihatan nggak sih wajah aku di dalam kamera apa enggak. Nah, dengan bantuan mirror ini aku jadi tahu kira-kira aku bisa masuk in frame atau enggak. Dan ini aku udah pernah bikin review lengkapnya, teman-teman nanti bisa lihat juga ya di sini. Nah, jadi nggak ada alasan lagi ya kalau kamu masih ragu untuk mulai konten karena nggak ada yang bantuin kamu untuk rekam videonya. Alat-alat yang tadi udah aku sebutin itu adalah alat-alat yang bantu aku supaya bisa ngonten secara mandiri. Hanya menggunakan handphone aja. Dan tentunya dari rumah ataupun juga bisa sih kalau misalnya dipakai pas di luar sana. Kalau kamu tertarik banget pengen lihat si produknya ini seperti apa, pengen lihat review orang-orang yang sudah pakai produk ini dan beli produk ini seperti apa, pengen tahu juga harganya berapa, teman-teman langsung klik aja stiker yang ada di bawah sini. Nah, sekarang menurut kamu kira-kira di antara alat-alat yang tadi udah aku share dan juga aku pakai, itu mana alat yang pengen kamu punya dulu? Kasih juga alasannya kenapa kamu butuh itu di kolom komentar. Dan jangan lupa juga cek tips cara merekam video menggunakan HP untuk konten kamu ada di sini. Supaya hasil konten kamu walaupun menggunakan handphone aja untuk merekamnya, itu hasilnya dan kualitasnya tetap bagus dan enak ditonton sama penonton kamu. Akhir kata aku ucapin terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!